Halo semuanya, selamat datang di edisi pertama Walk to Understand 100% Manusia 2020. Karena sedang pandemi dan tidak bisa keluar rumah, maka tahun ini virtual trip kita akan mengambil edisi virtual. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan nih bareng Mbak Amelia Rosita yang sudah hadir bersama kita. Dan tema hari ini adalah Diversity of Belief and Religion in Indonesia. Halo Mbak Amel. Hai Farhan dan teman-teman semua. Apa kabar nih? Baik Mbak Amel. Nah, dan ada juga hadir di sini yaitu untuk sesi diskusi setelah nanti kita jalan-jalan yaitu Mbak Fida dari Wahid Foundation. Halo Mbak Fida. Halo, selamat malam semua. Nah, kira-kira malam ini kita mau kemana aja sih Mbak Amel? Ya, pertanyaan yang menarik sekali. Hari ini teman-teman, kami mau ajak teman-teman berkeliling ke kota Jakarta ya, seperti yang ada di real background saya ya. Ya, jadi kita mau ke Patung Gus Dur, kemudian ke Masjid Istiqlal, ke rumah ibadah, berbagai rumah ibadah, khususnya 5 agama besar di Indonesia, dari Jakarta Pusat ya, kemudian sampai dengan Jakarta Utara dan juga ada Jakarta Barat. Ya, jadi siapkan, mungkin kalau gini nggak keringetan ya Farhan ya, karena sudah malam, boleh teman-teman kalau mau siapkan cemilan, 10, 11. Ya, jadi santai aja, nanti silakan kalau mau ada pertanyaan mungkin bisa ketik di kolom Q&A ya. Gitu. Betul, oke. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita mulai aja ya. Kita mulai kali ya Mbak Mel ya. Udah siap Mbak Mel? Siap. Asik, yay. Oke Mbak Amel, the screen is yours Mbak. Oke, ya saya sambil share screen teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih nih sudah join ya di malam hari ini. Jadi tour ini saya menyambung tadi introduction dari Mas Farhan yang begitu menarik. Jadi kolaborasi dari 100% Manusia, Trax Tour, dan juga Wahid Institute ya, ada Mbak Afrida ya, dan segala seluruh partner. Nah, kita mau ajak nih, okay? Jadi menyambut Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada 16 November kemarin, kita mau merayakan value ya dari Indonesia sendiri, sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika atau Diversity in Unity. Ya, salah satunya mungkin yang isu yang relevan dan hari-hari ini memang masih cukup challenging begitu ya. Jadi seringkali masih suka mungkin tanda kutip dijadikan komoditas gitu ya, supaya kita bukan supaya ya, kadangkala kita suka panas gitu ya ketika tidak hanya politik gitu ya, tapi menyangkut mungkin agama atau sara. Kadang di Indonesia ini memang masih cukup sensitif seperti itu ya. Nah, di tour virtual kali ini kita mau ajak teman-teman supaya ada ungkapan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin kadang-kala kalau tur secara individu gitu ya, kadang sungkan gitu ya. Mungkin saya yang beragama Nasrani gitu ya, kok masa ke masjid gitu ya, dan sebaliknya mungkin teman-teman yang Muslim ke gereja nggak salah nih ya, ke vihara nggak salah dan sebagainya. Nah, kita mau coba mendobrak gitu ya batas tersebut dengan wisata walk to understand ini. Ya, baik. Apakah sudah muncul Kak Farhan slide-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Ini adalah itinerary kita hari ini, teman-teman. Ya, jadi kita akan mulai dari Taman Amir Hamzah, kemudian Masjid Istiqlal, ya, kemudian Gereja Katedral, ya, kemudian ke vihara, ya, vihara salah satu vihara yang cantik sekali.
di Jawa Barat karena arsitekturnya seperti vihara di Thailand. Ya, kemudian di situ apa sih titik-titik toleransi atau keberagamannya, nanti kita coba capture teman-teman ya. Kemudian ke Gereja Nazaret ya, dan Masjid Al-Mukarrah Bahim ya, mohon maaf ya kalau ada salah spelling begitu. Dan yang terakhir kita akan jalan-jalan ke tepi laut Jakarta ke Pura Segara ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau pengen menikmati pura yang cantik ya di Bali, ternyata di Jakarta tuh ada juga teman-teman ya. Oke. Baik, saya share untuk presentasinya ya. Nah, kira-kira kalau di sini teman-teman apakah ada tokoh toleransi favorit teman-teman? Atau keberagaman? Biasanya kalau inget tokoh toleransi itu biasanya teman-teman apa nih yang top of mind ya? Mungkin boleh ketik di kolom Q&A juga boleh ya, kalau memang kolom chatnya menjadi satu begitu ya. Saya sambil share screen. Nah, kalau Kak Farhan, Kak April biasanya siapa nih teman-teman? Panelis juga boleh ikutan ya. Tokoh keberagaman yang favorit. Aku Gus Dur. Oh iya, pastinya ya. Iya, kalau Kak Farhan? Wah banyak ya. Banyak Tapi ya ya. sih, salah satunya juga yang paling ada di kepala itu kalau di Indonesia adalah Pak Gus Dur. Iya, sependapat ya. Saya juga demikian ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Ada mungkin tokoh lainnya gitu ya. Tapi salah satunya yang mungkin seringkali kita ingat ya adalah Gus Dur ya. Beliau juga adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Ada yang tahu ini di mana lokasinya? Patung Gus Dur kecil yang sedang membaca buku. Ya, pastinya clue-nya di Jakarta. Kemudian tadi ada sedikit ya di itinerary ya. Ya, ini adalah di Taman Aman Amir Hamzah atau di Menteng ya, Pegangsaan di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, beliau adalah tokoh toleransi karena Mbak memang Mel, maaf, dari track. belum muncul Mbak presentasinya. Ya? Oh, belum muncul. Oh, sorry. Aku coba sebentar ya. Terima kasih informasinya. Saya coba ulang lagi ya share screen-nya ya. Mohon maaf. Apakah sekarang sudah muncul? Ya, sudah Mbak. Ya, saya full screen ya. Ya, pantesan tadi di sini agak hening ya. Ya, walaupun mungkin teman-teman kami tidak bisa melihat wajah teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, kita pakai telepati sedikit. Ya, ini adalah patung Gus Dur kecil yang sedang membaca buku ya. Beliau kenapa disebut tokoh toleransi? Kita tahu dari memang dari track record-nya begitu ya, banyak hal-hal yang beliau lakukan. Ya, selain beliau sangat pluralisme ya, beliau adalah cucu dari pendiri Nadatul Ulama ya, Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari ya, yang ada di layar ya, begitu. Dan juga rumah kakek Gus Dur ini berada sangat dekat dengan Taman Amir Hamzah. Ya, jadi ini kenapa patung Gus Dur kecil yang sedang membaca buku diletakkan di sini. Ya, dulu Gus Dur kecil senang bermain sepak bola di taman ini, dan di sini juga lokasinya Wahid Institute ya, salah satu properti aset dari Wahid Institute dekat sini. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan ingin ada liburan alternatif gitu ya, boleh ke sini. Nah, ini patungnya perunggu, terbuat dari perunggu ya, kita bisa lihat dari warnanya bronze gitu ya. Sebesar 400 kilo, seberat 400 kilo maksud saya, kemudian tingginya adalah 1,2 meter ya, jadi cukup besar ya. Dengan dasar batu ya, di bawah ini adalah batu candi ya, setinggi 80 cm.
Nah, ini filosofinya adalah supaya kita semua adalah giat belajar ya, gemar membaca. Seperti kita tahu, buku adalah sumber pengetahuan, jendela dunia gitu. Kemudian juga memiliki wawasan luas dan bercita-cita tinggi dan tentu saja dengan toleransi. Ya, jadi Bapak toleransi, Bapak keragaman adalah Gus Dur. Nah, beliau juga adalah presiden yang mencetuskan salah satu yang terkenal, masih ingat ya, jadi teman-teman dari etnis Tionghoa kita boleh merayakan kembali Imlek. Ya, waktu itu masih menjadi hari libur tentatif gitu ya. Kemudian di zaman Ibu Megawati hari libur tersebut dijadikan hari libur resmi. Ya, seperti itu. Sebelumnya kita ingat memang ada historical teman-teman kita yang dari etnis Tionghoa dilarang ya, khususnya yang beragama Konghucu dan Buddha ya, untuk berkaitan dengan ketika mereka sembahyang, juga perayaan kebudayaan dan agama yang kadangkala terkait erat itu tidak boleh disiarkan atau dilakukan di depan publik ya. Kemudian zamannya Gus Dur, kita adalah negara Pancasila, jadi diperbolehkan lagi. Dan juga sedikit menariknya, teman-teman mungkin ada sedikit atau banyak yang sudah tahu, Gus Dur ini juga adalah memiliki keturunan dari Arab dan etnis Tionghoa, teman-teman. Ya, jadi menarik sekali ya, karena kedua etnis ini kadangkala suka overrate dan underrate. Itu ya, jadi beliau itu dari segi darah begitu juga pluralisme ya, seperti itu, dan sangat nasionalis. Nah, ini diresmikan patung ini 25 April 2015 pada zaman Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, seperti itu, dan juga Menteri Sosial ya. Artisnya arsitek pendiri dari patung ini adalah Yani Mariani Sastranegara dengan dukungan Komodo Dragon Foundation. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita mau terbang ya, dari Menteng. Kita masih di Jakarta Pusat. Ada yang tahu ini di mana? Ya, beduk raksasa ini ada yang pernah lihat mungkin, atau dari interior bangunan? Ya, ini adalah di salah satu masjid ya terbesar ketiga di dunia. Ya, saya coba sambil lihat chatnya berkala ya. Ya. Atau masjid terbesar pertama di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal, teman-teman. Ya. Nah, di sini saya coba mau interaktif ya, walaupun via chat. Nah, teman-teman coba lihat sebentar, teman-teman, di gedang, di beduk raksasa ini di tengah. Nah, ada yang tahu nggak ini kira-kira motif apa sih, gambar apa sih? Kalau seginya jelas segi 10 ya, oh enggak ya, segi 5 ya. Nah, ini gambar apa nih, teman-teman? Ya, mungkin teman-teman khususnya yang beragama Muslim gitu ya sudah sering ya ke sini karena mungkin ada acara keagamaan ya dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum pernah ke sini. Nah, masjid ini juga dibuka untuk umum. Memang ada area, khususnya area suci yang hanya boleh tentu saja diakses oleh umat Muslim. Tapi di luar dari area suci tersebut ya, termasuk mimbar dan lain-lain, itu boleh ya, karena ini sudah menjadi seperti destinasi populer ya, baik oleh turis mancanegara ataupun turis domestik ya. Jadi peraturannya cukup simpel seperti di tempat lain. Jadi berpakaian yang rapi ya, tidak boleh celana pendek, menutup aurat. Ya, jadi jangan terlalu ketat juga. Ya, ketika Anda spontanius, aduh saya nggak ada rencana tiba-tiba ke sini, jangan khawatir, ada kimono yang bisa dipinjamkan. Ya, jadi biasanya sudah disiapkan ya untuk kita supaya tetap auratnya tertutup. Ya, lengan panjang boleh ya, baju lengan panjang, celana lengan panjang, atau kita kimono. Oke, back to the picture ya. Ini adalah patung. Coba ya, ada yang chat nggak di sini? Ya, Istiqlal ya, Gus Dur, Yusuf Angka, ya menarik ya, Farid. Ya betul. Ini adalah sebentar, saya ini agak lemot ininya, jadi saya mau nutup chat nggak bisa ya, ketutupan annotate nih.
Saya clear drawing dulu, saya close dulu mungkin ya. Ya, saya kecilin sedikit di sini. Ini adalah gambar Semar teman-teman ya. Ya, patung pewayangan Jawa atau Semar. Nah, ini bisa kita lihat di pinggir bawahnya adalah perutnya, perut buncit difilosofikan kemakmuran, kemudian ini mukanya. Nah, segi 5 ini adalah representasi dari Pancasila. Jadi salah satu signature atau must visit masih dari Masjid Istiqlal selain arsitekturnya ya, kita bisa lihat keragamannya dari objeknya ini tersebut. Ya, ini didirikan inisiasi oleh Presiden Soeharto ya untuk gendangnya sendiri. Ya, beduk maksud saya. Nah, ini raksasa, beduknya besar sekali ya. Kemudian dari sini kulitnya asli dari sapi pilihan ya, sapi yang sangat baik kualitasnya di seluruh Pulau Jawa. Waktu itu beliau minta dicarikan. Nah, ini kulit asli-asli ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ini dari representasi kebudayaan dari Indonesia ya, teman-teman. Nah, di sini ada bunga lotus yang seringkali ada di vihara ya atau tempat-tempat agama Buddha, representasi dari keharmonisan ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ukir-ukiran ya, seperti ada di ukiran Jawa ya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat emas ya, warna dari tempat raja-raja gitu ya, yang sangat sakral dan sangat indah ya, dan lain-lain termasuk pewayangan Jawa ya. Jadi filosofinya adalah keberagaman. Nah, kita coba lihat lagi ya. Nah, di sini biasanya ini ketika Wapres Amerika Serikat ya berkunjung, tamu-tamu VIP biasanya akan diajak untuk memukul beduk raksasa ini. Ya. Nah, sebelumnya ini adalah ada yang tahu ini di mana, teman-teman? Ya, masih ada andong begitu ya, fotonya hitam putih, masih banyak pepohonan. Ini adalah Taman Wilhelmina ya, adalah lokasi tempat Masjid Istiqlal saat ini ya. Jadi pada zaman Hindia Belanda begitu ya, saat kita masih dijajah VOC kemudian Hindia Belanda, ini dulunya adalah taman ya. Masih ada juga yang namanya Istana Frederick ya, yang sekarang menjadi Masjid Istiqlal ya. Kemudian karena Indonesia merdeka ya, Fredericknya dihancurkan dan dibangun Masjid Istiqlal. Ya, ini lokasinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini luas sekali ya, teman-teman. Tadi nomor 3 terbesar di Asia Tenggara dan juga nomor 3 terbesar di dunia setelah Mekah dan Madinah masjid ya. Kemudian nomor 1 terbesar di Asia Tenggara. Kita masih melihat dari kompleksnya ini banyak pepohonan ya. Jadi dahulunya ini memang area hijau. Nah, di sini ada istana, bukan istana ya, seperti istana ini ya, gereja katedral. Nah, di sini ada juga lilin, teman-teman. Ya, udah saya kasih tahu ya lilinnya. Nah, jadi Istiqlal sangat besar ya. Nah, ini ada menara. Nah, ini adalah lilin, teman-teman ya. Jadi filosofinya lilin ya, kompleks Masjid Istiqlal. Nah, menarik juga yang dari sisi toleransinya, Masjid Istiqlal ada yang tahu arsiteknya siapa, teman-teman? Beliau juga adalah salah satu arsitek kenamaan Indonesia ya di zaman Bapak Bung Karno, yang juga mendesain Monas ya dan banyak bangunan penting lainnya. Ya, beliau adalah seorang non-Muslim ya. Tepatnya adalah yang bernama Frederick Silaban, teman-teman. Ya, jadi beliau memenangkan kompetisi juara 1, teman-teman, untuk mendesain arsitek dari rancang bangunan Masjid Istiqlal. Ya, Masjid Istiqlal sendiri itu adalah artinya kemerdekaan, ya, kebebasan. Ya, jadi waktu itu Bung Karno ingin setelah Indonesia merdeka, ya, Indonesia belum memiliki masjid yang berdaya tampung besar, ya, khususnya di Jakarta. Kemudian beliau ingin
visinya adalah membangun masjid yang dapat bertahan 1000 tahun lamanya, ya. Kemudian juga dapat menampung umat dari berbagai wilayah di Indonesia, ya. Nah, kemudian dijadikan seperti ini, ya. Jadi menarik sekali, kita bisa lihat dari kubahnya, ya. Kemudian juga dari pilar-pilarnya. Nah, semua itu representasi dari kemerdekaan, ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Frederick Silaban ketika beliau in action. Nah, kemudian juga menariknya teman-teman, ya, ada yang tahu yang foto berwarna ini siapa? Ya, depannya B, belakangnya H, ya. Ya jangan langsung disebut ya. Ya, beliau adalah Buya Hamka, ya, salah satu juga pemuka agama Islam yang terkenal di Indonesia. Nah, saat itu beliau menjadi tim inti dari pembangunan Masjid Istiqlal. Beliau adalah juga salah satu tokoh penting pergerakan Partai Islam pada zaman Orde Lama begitu ya. Beliau sempat sedikit berbeda prinsip dengan Bung Karno, tapi at the end mereka rekonsiliasi, ya. Juga Bung Karno disalatkan, memiliki permintaan disalatkan jenazahnya dengan Buya Hamka dan beliau mengiyakannya. Nah, menariknya teman-teman, ini Bapak Frederick Silaban ketika beliau sudah senior begitu ya. Nah, jadi saat mereka teamwork ya membangun Masjid Istiqlal itu cukup lama teman-teman ya pembangunannya ya, karena memang resource-nya terbatas saat Indonesia merdeka ya, jadi masih memiliki membutuhkan banyak modal. Nah, beliau berdua ini dan dengan tim yang lain itu bahu-membahu, jadi nggak ada tuh yang namanya dia mah beda agamanya dengan saya atau beliau beda suku dan sebagainya, itu tidak terjadi, tapi mereka tetap kompak ya, tetap kompak seperti halnya prinsip nilai value dari Indonesia adalah gotong royong ya, juga Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi nggak ada clash tuh, nggak ada juga sikut menyikut dan sebagainya ya. Ini foto ketika Bung Karno meninjau pembangunan dari Masjid Istiqlal. Nah, kemudian what's new ya, ini adalah kabar barunya. Ada yang sudah pernah ke Masjid Istiqlal baru-baru ini? Ya, mungkin masih new normal ya, ataupun dibatasi begitu ya, tapi mungkin ada yang sudah ke sana ya dan melihat wajah barunya. Nah, ini adalah pemandangan Masjid Istiqlal setelah direnovasi. Ya, ini untuk pembangunannya budgetnya cukup besar ya, di atas 450 miliar begitu ya, dengan pengerjaan untuk banyak hal selain dari lightning gitu ya. Lampunya kita bisa lihat indah sekali, kemudian juga banyak sarana dan infrastruktur yang baru seperti ini ya, dari Kementerian PUPR ya. Ada yang pernah area wudhu ya, di sana menarik sekali area wudhunya ya. Sebelum dan sesudah, sekarang sesudahnya jadi lebih tampil cantik ya, ada marmer dan juga lebih diperbarui. Ya, kemudian juga di area dalam ya atau hall utama kita bisa lihat di sini ruang utama salatnya juga selain dibersihkan kembali ya, lebih modernisasi dengan berbagai ornamen ya di tiang-tiangnya. Juga interior mihrab ya jadi lebih mewah. Ya, kemudian untuk infrastrukturnya kan direncanakan dibangun Plaza Al-Fatah ya seperti ini. Jadi nanti ada seperti jembatan ya, kemudian juga area yang terbuka yang lebih rapi dan lebih nyaman. Nah, itu tadi dari New Masjid Istiqlal. Kemudian menariknya juga teman-teman, tadi kita lihat ada gereja katedral ya. Jadi gereja katedral ini adalah juga gereja Katolik yang head to head ya, atau letaknya itu berseberangan ya, persis di seberang Masjid Istiqlal. Jadi teman-teman kalau yang ingin wisata budaya ya, wisata keragaman, mungkin bisa nanti sama 100% manusia ya. Nanti ketika COVID-nya sudah reda ya, kita akan jalan-jalan lagi. Nah, itu bisa ya, sekaligus nggak hanya ke Istiqlal, tapi cobalah mampir ke gereja
katedral. Nah, di sini juga menarik, teman-teman, karena baik Istiqlal ataupun gereja katedral saling sharing parking area. Ya, jadi ketika ada Natal, kita tahu gereja katedral itu sangat terbatas ya parkirnya dibandingkan dengan Istiqlal. Jadi umat Kristiani diperbolehkan parkir di Istiqlal. Ya, itu adalah salah satu bukti nyata yang sangat indah ya, toleransi. Kemudian juga menarik, nah kita lihat di sini ada konvoy nih Pak Haji dan keluarga ya, dan klubnya. Sebaliknya juga demikian teman-teman. Jadi terkadang ada juga tablik akbar ya, ataupun acara Idul Fitri ya, yang sangat besar gitu ya, menarik masanya banyak hingga mungkin area parkir di Istiqlal tidak cukup. Nah, demikian halnya sebaliknya masjid museum lagi. Gereja katedral juga open for parking ya. Jadi mereka juga boleh parkir di gereja katedral. Ya, kemudian ya ini juga kelanjutan what's new-nya ya. Kita pernah dengar mungkin Februari 2020 ada rencana ya Presiden Jokowi untuk membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan antara Istiqlal ke katedral ya, dengan spiritnya terowongan silaturahmi. Tapi memang ini belum selesai, masih tahap perencanaan ya, kita doakan saja terwujud gitu ya. Jadi mungkin nanti dari akses lebih mudah ya. Ya, baik, dari Istiqlal kita lanjut ya ke gereja katedral ya. Ini adalah tampak depan, sangat indah juga teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat ada dua menara ya, sekilas seperti katedral di daerah lain ya, atau tepatnya di Eropa. Memang gayanya adalah gaya Western atau Europe ya, neogotik. Ya, kemudian ini adalah salah satu gereja tertua di Indonesia dan juga di Jakarta. Nah, ini dulu pernah terjadi gempa ya, karena faktor alam juga faktor lainnya, jadi diperbaiki seperti itu ya, menara salah satu menara yang di atas. Nah, dan juga gedung ini sudah diabadikan menjadi cagar budaya. Jadi jika ingin memperbaiki harus pengetahuan dengan pemerintah seperti itu. Nah, ini juga open for public, teman-teman. Jadi silahkan. Nah, what the special, what the differentiation ya, katedral dibandingin gereja yang lainnya mungkin ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, arsitekturnya tergolong indah ya, sangat indah gitu ya, khas gereja Katolik ya. Jadi biasanya kalau gereja Katolik itu detail begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari tembok-temboknya teman-teman, ini ada seperti mural ya, atau lukisan tangan mengenai cerita Alkitab ya, mengenai Tuhan Yesus ya, ketika beliau mulai berdoa, kemudian juga detik-detik sebelum penyalipan ya, bagaimana beliau digambarkan setiap fragmen gitu ya, seperti itu, dan juga bersama nabi dan juga jemaatnya ya. Kemudian kita bisa lihat salah satu yang khas gereja katedral Jakarta dibandingkan dengan katedral di luar negeri, kita coba lihat kira-kira apa ya diferensiasinya. Ya, salah satu yang paling menonjol adalah rooftopnya ya. Jadi roof apa nih namanya? Ya, atapnya ya, atap dalamnya ini terbuat dari kayu, teman-teman. Ya, satu karena memang resource-nya itu mudah dicari ya di wilayah subtropis ya. Kemudian yang kedua adalah faktor cuaca ya, atau iklim. Jadi biasanya agak panas gitu ya. Jadi akan sangat cocok bila digunakan kayu ya, karena kayu tidak seperti besi atau material logam lainnya yang mungkin kalau terlalu panas dia bisa rusak ya dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari kayu. Kemudian di sini karena roofnya tinggi teman-teman, jadi ada gema ya. Ketika teman-teman ada yang suka mendengarkan paduan suara mungkin ya. Biasanya di gereja itu ada paduan suara ya teman-teman ya. Nah itu mereka
akan suaranya menggunakan mikrofon tapi juga plus gaung ya. Jadi kalau kita sedikit gitu ya, nanti bisa bergaung secara alami ya karena aerodinamis dari arsitekturnya dan juga cukup tingginya roof. Ya, kemudian di sini adalah mimbarnya. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi di Istiqlal atau di masjid cenderung sederhana. Nah, kalau di gereja Katolik lebih detail begitu ya, lebih beragam seperti ini kurang lebih mimbarnya ya, tempat pastor yang akan berkhotbah ya. Ini ada Bunda Maria, kemudian ini seperti poster-poster ya, seperti program ya atau pengumuman. Nah, kita juga lihat berikutnya yang menarik. Nah, ini adalah alat musik orgel, teman-teman, ya, yang ada di Snow White, ya, alat musik tiup dan juga alat musik tekan, ya. Jadi seperti nenek moyangnya dari piano atau organ, ya. Ini menggunakan tenaga udara, ya. Jadi pipa-pipa di sini, pipa logam di sini akan mengalirkan udara. Kemudian juga akan ada sistem pressure sehingga ketika kita mengetuk tuts-tuts piano ya atau tuts-tuts orgel itu maka akan menjadikan dering melodi yang indah ya. Cuman karena faktor usia ya dan juga memang pemeliharaannya cukup challenging begitu ya, orgel ini saat ini tidak dimainkan ya di masjid, di katedral ya. Kemudian bangku-bangkunya ini masih dari kayu juga. Ya, biasanya kalau di gereja ada lilin-lilin, teman-teman. Nah, ini untuk sembahyang supaya lebih kusuk. Ya, seperti itu. Nah, ini juga What's New in Cathedral. Jadi ada museumnya juga. Ya, ini udah open for public, sangat menarik. Isinya ada apa aja ya. Jadi ini adalah tentunya seluk-beluk atau sejarah mengenai Katedral Jakarta ya, specifically ya atau generalnya katedral secara umum ya. Dimulai dari kita bisa lihat yang di kolom bawah, kiri bawah. Nah, ini ninja apa ini ya? Nah, ini bukan ninja ya. Ya, ini adalah seperti diorama ya. Patung manekin gitu yang menggambarkan perjalanan pastor ya atau pemberita Injil seperti itu ya. Jadi saat itu kita tahu ya bangsa yang memberitakan Injil ya, Nasrani, Kristen dan Katolik masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah melalui orang Portugis ya, kemudian Belanda dan lain-lain ya. Jadi mereka memberitakan dengan 3G-nya Gold, Glory, and Gospel ya. Gospel, pemberitaan Injil. Nah, masuk ke Nusantara, kemudian menjadi Indonesia, ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk Batavia ya. Dan juga wilayah timur Indonesia ya yang memang masih banyak cukup banyak umat Nasrani seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini timeline ya, sejarah katedral, kemudian juga pastor ya, pemimpin pastor, kepala pastor dari zaman ke zaman ya. Ada lukisannya menarik sekali dan juga museumnya dingin, teman-teman ya. Dingin ya, jadi AC-nya mantap ya. Jadi kalau aduh panas banget nih, boleh ngadem sedikit ya, tapi tentu saja nggak boleh nggak boleh mengganggu atau gimana ya. Jadi tetap tertib intinya ya. Jadi nyaman sekali begitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat benda pusaka ya, termasuk pakaian-pakaian pastor ya atau pemuka agama Katolik yang biasanya dipakai saat memimpin umat ya. Juga tongkat saat paus ya. Paus sebelum paus yang sekarang ya yang sempat berkunjung ke Indonesia, beliau memberikan souvenir dengan memberikan tongkatnya ya, dan itu disimpan di Museum Katedral ya, asli. Berikutnya kita ke Vihara Hamadito Metafati Buddha ya. Aku coba melihat di sini. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman ya? Saya sambil share Google View-nya ya teman-teman ya. Ya jadi viharanya ini masih di Jakarta, tapi kalau tadi di Jakarta Pusat, sekarang kita beralih ke Jakarta Barat teman-teman. Ya, apa sih spesialnya ini vihara dibandingin yang lain ya? Ya, kita coba lihat langsung.
Ya, belum keluar ya gambarnya ya, sebentar ya. Wah, ada pertanyaan nih Mbak Amel dari Afika. Jadwal buka museum di katedral kapan saja ya? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, biasa dia buka setiap hari, Bu, teman. Jadi bukanya itu dia ada websitenya juga ya untuk pastinya. Jam bukanya office hour ya, jadi sekitar mungkin jam 9-an gitu sampai jam 3 ya. Tapi terkadang memang itu belum begitu lama ya, jadi museum katedralnya baru. Jadi terkadang kalau ada dia perbaikan AC atau apa bisa ditutup. Jadi advice saya lebih baik teman-teman cek schedule-nya, yaitu update banget ya, cukup update. Jadi misalkan dia ada acara tentu yang museumnya tidak buka, akan diinformasikan di situ. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau secara general office hour bukanya. Baik, kita lanjut ya ke vihara. Pas sudah muncul, Farhan? Gambarnya ya? Presentasinya udah. Oke, ya. Nah, ini teman-teman, kita bukan ada di Thailand, teman-teman ya. Aduh, cakep banget ya matahari, sunrise, Ini Google sunset. Maps atau presentasi, Mbak? Yang kelihatan di layar sekarang presentasi sih. Oh iya, presentasi foto. Iya, presentasi foto. Ya. Nah, ini adalah di lantai 3 dari Vihara Hamadiro Metavati ya, tempat ibadah agama Buddha. Ya, ini letaknya di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kapuk Raya, teman-teman. Nah, ini saya suka, ini tidak terlalu besar. Nah, kita bisa lihat sedikit ya galerinya. Ini sangat arsitekturnya memang benchmarknya salah satu adalah Thailand, teman-teman. Ya, jadi kita tahu Thailand itu memang banyak sekali miliki vihara ya atau tempat beribadah agama Buddha. Ya, jadi cantik sekali seperti di luar negeri. Ya, ini di paling atas lantainya. Ya, ada juga patung-patung Buddha yang dari lapisan cat emas ya, bukan emas sungguhnya, hanya warna emas. Ya, kemudian ini adalah tampaknya. Nah, dominasinya adalah warna kuning ya, teman-teman. Memang karena warna Mbak kuning. Amel, maaf Mbak, ya. kayaknya belum muncul Mbak gambarnya. Ini gambar coba saya ulangi ya. Belum muncul ya. Oke. Oke, saya share ulang ya. Ya, apakah udah muncul? Jadi ini foto ya, foto galeri. Sekarang muncul. Oke, terima kasih. Ya, ini memang challenging teman-teman. Kadang kalau virtual ya, kadang ada lagging ya, biasanya 3-5 detik. Nah, ini cantik sekali ya dari lampunya dan lain-lain. Ini warna kuning, khas dari warna kaisar yang berarti kejayaan, dan juga di Jawa ya, kalau di keraton atau kerajaan kadangkala memang menggunakan warna emas atau kuning ya, turunannya sebagai warna yang sakral ya, warna yang baik sekali. Nah, kemudian di sini apa aspek keberagamannya? Ya, kita lihat sebentar ya. Ya, ternyata vihara ini, teman-teman, ini dikelilingi oleh 5 masjid. Ya, jadi di Kapuk ini, ya daerah Kapuk ini memang pemukiman yang cukup padat seperti itu ya, dan di vihara ini diapit oleh 5 masjid. Nah, tapi mereka tetap berdampingan begitu ya, jadi hidup dengan damai. Nah, ini cantik sekali yang suka fotografi ya, di sini banyak spot-spot. Kalau Anda cukup kreatif gitu ya, bisa mengabadikan spot-spot seperti ini, window. Nah, kita coba lihat ya, ada ternyata selain diapit oleh gereja lagi, oleh masjid, ya ini juga memiliki musola, teman-teman ya, musola di dalam vihara. Ya, saya share PPT-nya. Ya, tadi jumlah tangganya ada 21 anak tangga. Ya, kemudian dari sini kita bisa lihat ya, viharanya di mana ya? Ini ya, di background dari naganya ya. Nih, saya coba annotate. Ya. Nah, musola. Ya, ini namanya ya, Yafat ya, musola. Nah,
Jadi sebagai wujud mereka tepatnya para pengurus dan juga pemilik viharanya ini gitu ya. Karena karyawannya juga tidak semuanya beragama Buddha gitu ya, dari berbagai latar belakang, dan juga mereka tahu di tempat ini banyak sekali teman-teman dari agama Muslim, jadi mereka mendirikan musola di dalam area vihara. Ya, ini menarik sekali teman-teman karena ini dicatat juga adalah satu-satunya vihara di Indonesia saat ini ya yang memiliki musola di dalam kompleksnya. Ya, jadi indah sekali ya. Anda bisa bayangkan ketika Anda menjadi pemilik properti ya, Anda mau gitu ya legowo menyediakan bangunan Anda yang terbatas ya untuk dijadikan rumah ibadah agama lain ya. It's very generous ya menurut saya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk jumlah rupang Budanya ada 108, teman-teman. Jadi kalau Buddha itu esensi value-nya adalah dharma, ya. Kalau misalkan Kristen mungkin cinta kasih, ya. Kalau dharma sama sih, ulah asih, ya, juga dharma. Jadi itu salah satu juga yang menarik, gitu ya. Jadi kemudian ini naganya adalah lambang dari binatang yang sangat powerful ya. Biasanya ada di vihara, di kelenteng ya. Selain itu ada juga burung punix ya, burung punix ya, burung fiktif ya. Jadi seperti itu ya. Hampir mirip seperti burung merak ya untuk tampilan fisiknya ya. Jadi menarik ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya, masih ada beberapa yang tidak kalah menarik. Nah, ini adalah gereja ya, ada yang tahu mungkin di daerah sini, di Jakarta Utara nih teman-teman. Gereja Manaheim dan Masjid Al-Mubarakim, ya, Mubarabian. Ya, ini kebanyakan R, sorry ya. Nah, ini saling berbagi tembok. Ya, jadi toleransinya adalah mereka berdampingan ya bangunannya, tapi sharing tembok ya, temboknya satu. Temboknya ketebalannya adalah 8 meter teman-teman. Ketinggiannya maksud saya ya. Kemudian usianya itu 55 tahun. Ini sempat mau direlokasi teman-teman karena pelebaran dari jalan di Jakarta Utara ya, Jalan Enggong. Tapi baik pihak gereja ataupun baik pihak masjid ya Al-Mubarakin ini menolak begitu ya, karena memang di sini kalau relokasi berarti bangunannya ini akan dijadikan tempat untuk peruntukan yang lain dan temboknya akan dihancurkan. Nah, sementara tembok ini adalah saksi bisu ya keberagaman indahnya dari Kristen dan Islam gitu ya. Nah, Masjid Al-Mubarakin ini sendiri artinya adalah saling menghormati teman-teman. Jadi menarik ya. Nah, kedua bangunan ini selisih 1 tahun aja untuk pembangunannya ya. Tepatnya untuk kira-kira gereja duluan apa masjid duluan nih? Ada yang bisa nebak? Gerejanya dibangun 1957, sementara untuk masjidnya dibangun tahun 1958 ya, selisih 1 tahun, gerejanya dibangun lebih dahulu. Ya, kemudian diversity lainnya adalah mengenai pengeras suara ya. Jadi kita tahu memang kalau masjid pasti ada speakernya seperti ini ya, atau toa ya. Ya, pengeras suara masjid ini ya agar tidak mengganggu gereja, maka diletakkan menghadap ke barat, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sempat terjadi kerusuhan pada tanggal 1984 ya di Tanjung Priuk gitu ya, gerejanya sempat diserang begitu ya. Ternyata teman-teman dari Masjid Al-Mubarakim ini membantu ya, mereka pasang badan begitu ya dan juga ikut melindungi gereja ya. That's why kalau ada ungkapan humanity above all ya, itu tetap relevan ya menurut saya ya. Jadi nggak penting ketika Anda kemanusiaan melakukan donor darah apakah ditanya agamanya apa gitu ya. Apakah ditanya kamu dari mana gitu ya. Jadi politik identitas gitu ya atau nama lainnya itu sebenarnya sudah tidak
tidak terlalu penting gitu ya. Lebih penting adalah hati kita. Ya, bahkan di luar negeri teman-teman mungkin sempat yang kemarin di berita adalah Gereja Sophia ya. Ya dulu gereja, kemudian sekarang jadi masjid ya, sempat jadi museum. Bahkan di luar negeri gitu ya, itu beberapa karena memang space-nya terbatas ya, jadi bangunan itu difungsikan sebagai multiple ya, multifunction ya. Jadi bisa seperti function hall aja. Jadi boleh untuk berdoa kalau Anda seorang Nasrani, sembahyang kalau Anda seorang Buddha atau Hindu ya, atau Muslim seperti itu ya. Jadi filosofinya adalah tempat itu hanyalah sarana ya. Jadi kembali ke hati kita masing-masing. Karena hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa dengan seseorang itulah hubungan yang private ya, dan juga yang paling penting pastinya ya, selain dengan hubungan manusia ya. Jadi itu tidak perlu diributkan ya, kamu beribadah di mana ya. Jadi ada anggapan juga. Tapi kita cukup beruntung karena di Indonesia ini lahannya cukup luas, dan seperti pasal 29 setiap pemeluk agama boleh beribadah di tempatnya masing-masing ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat sedikit ya Google. Aku masih ada berapa waktu lagi ya Mas Farhan ya? Masih ada sekitar 10 menit lagi. Oke, siap. Aku mau kasih lihat Google Street-nya ya dari gereja ini. Nah, ini sejarahnya sedikit teman-teman. Gereja dari Marhain atau namanya adalah Gereja Masehi Injil Sanghin ya. Jadi panjang, cukup panjang. Ini dibangun oleh pelaut teman-teman ya. Jadi yang menginisiasi, kalau gereja tadi Masjid Istiqlal Bung Karno langsung gitu ya. Nah ini gereja dan juga masjid diinisiasi oleh pelaut ya. Kita tahu Tanjung Priok itu memang area pesisir ya, tepatnya pelabuhan. Nah jadi di situ banyak sekali ya, tentu saja selain mereka berlabuh gitu ya, mereka juga mungkin berbisnis ataupun menetap gitu ya, akulturasi. Nah itu kemudian tentu saja kalau sudah menetap mereka membutuhkan apa nih, sekolah ya kan, kemudian tempat ibadah dan lain-lain. Nah jadi ini salah satu dari yang mereka bangun nih. Nah, sebentar Mbak Amel, ini cukup ramai teman-teman, tapi lagi. Oh, belum muncul. Oke, sebentar ya. Maaf ya, teman-teman. Memang masalah internet kita begini. Iya, sekarang sudah muncul apakah? Nah, betul. Sudah muncul, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, ini Jalan Enggano, teman-teman ya, dari tampak depannya. Ya, jadi sangat kiri dan kanan berbeda ya. Kita tahu memang beberapa rumah itu memang ada yang sharing tembok. Nah, biasanya itu identik kiri dan kanan ya. Karena ini memang kita lihat strukturnya berbeda. Biasanya kalau gereja itu memang segitiga ya, secara umum ya. Sementara masjid itu lebih ke ada kubahnya ya. Jadi sudah bisa dilihat ya, nggak keliru nih, ini masjid ada salibnya, gereja ada salibnya, ini masjid ya. Tapi mereka saling sharing tembok ya, jadi menarik sekali. Nah, kemudian di sini teman-teman juga saya pernah ke sini ya dengan beberapa teman gitu ya. Jadi kalau mereka ibadah gitu ya, karena memang sangat dekat sekali, ya sudah rukun-rukun tetangga gitu ya. Jadi kita saling menyapa, halo Pak Haji gitu, halo Pak Pendeta ya. Ini adalah gereja Kristen teman-teman ya. Jadi biasanya setelah gereja mereka ada ngobrol-ngobrol ya, atau entah salam-salaman, silaturahmi gitu. Nah itu sudah tidak ada sekat ya, biasanya mereka saling berkumpul. Ya seperti itu. Oke, berikutnya masih ada satu spot lagi nih teman-teman ya. Ya, kami mau ajak ke Pura Hindu ya, yang ada salah satu pura Hindu di pesisir Jakarta yang adanya di tepi laut ya. Sorry. Jadi kalau teman-teman lagi jenuh, lagi burn out, aduh kebanyakan webinar, aduh kebanyakan apa gitu ya,
jenuh ya, ke puncak udah, ya kan, ke taman udah. Nah ini boleh salah satu alternatif lagi. Ya ini ada di Jalan Kremasi Cilincing ya, jadi di Jakarta juga masih ya. Ini ada nomor teleponnya. Ya istimewanya apa? Ini pura tidak terlalu besar ya, tapi memang cukup indah ya dari lokasinya pesisir laut. Nah ini kita bisa lihat ya. Seperti ini khas Pura Hindu ya teman-teman kita. Nah, ini ketika mereka ada upacara ya. Nah, ini jadi biasanya teman-teman bisa ke sana sekaligus menikmati laut nih. Siapa nih yang di sini anak pantai? Ya, lebih prefer pantai atau gunung. Nah, ini juga ada foto yang sangat cantik sekali ya dari arah bawah gitu ya. Jadi kita bisa lihat puranya di sini. Ya, toleransinya apa ya? Di sini lebih ke antar penduduk ya. Jadi di sini puranya juga ada Pak Polisi yang ikut menjaga biasanya ya, baik dia dinas atau patroli ya. Kemudian biasa kalau ada penduduk setempat gitu ya, biasanya kalau ada upacara atau festival gitu ya, kemudian akan ada jamuan. Nah itu kita saling menjamu gitu ya, jadi tepatnya tuan rumah atau dari panitia pura ya biasanya akan sharing gitu ya, makanan atau minuman gitu ya ke penduduk sekitar, juga Pak Polisi ya. Nah, ini juga ketika ada festival gitu ya, kadang-kala mereka membuat ya seperti dari kulit bambu gitu ya, anyaman dan lain-lain. Nah, ini bergotong royong, warga sekitar juga ikut membantu. Nah, ini ketika mereka melaut, nah cantik sekali ya teman-teman ya. Nah, ini jadi juga bisa kalau pengen penasaran tapi mau ke Bali masih males rapid, males swab gitu ya kalau naik pesawat ataupun kereta. Nah, ya bisa nggak usah jauh-jauh ya ke Cilincing aja. Ya, di sini letaknya memang dekat krematorium Cilincing ya, teman-teman. Jadi kalau di sini lihat ada gambar mati gitu ya, memang letaknya cukup dekat dengan krematorium. Oke, saya kembali ke slide saya sebentar. Ya, sudah muncul ya Kak Farhan ya? Slide ya, saya. Sudah. Nah, ini ya, jadi cantik sekali. Ya, mungkin dari saya itu saja ya. Mungkin nanti kita akan dilanjutkan diskusi yang menarik banget dengan Kak April ya berikutnya. Pesan saya, stay healthy, stay safe, and travel responsibly. Thank you. Saya kembalikan ke Kak Farhan. Oke, terima kasih Mbak Amel. Menarik ya ternyata ya melihat keberagaman agama di Indonesia secara virtual. Tadi sempat gregetan banget sih, kepikiran pasti ini bakalan seru banget kalau kita bisa ngunjungin langsung dan berinteraksi langsung sama para karyawan atau para orang yang ada di tempat-tempat ibadah tersebut. Cuman sayangnya karena lagi pandemi, jadi untuk sementara kita melalui layar laptop atau layar HP dulu. Oke, aku undang ke sini Mbak Pida. Halo Mbak Pida. Halo. Nah, bagi teman-teman juga yang mau bertanya tentang toleransi beragama di Indonesia, boleh juga ketik pertanyaannya di kolom Q&A atau bisa juga di kolom chat. Nah, aku mau nanya dulu nih mengenai toleransi ke Mbak Pida. Mbak, bisa diceritakan nggak ya perkembangan toleransi, terutama toleransi beragama di Indonesia tuh keadaannya sekarang bagaimana ya Mbak? Aku takut terlalu berat nih malam minggu ya, malam-malam. Tapi aku mau cerita satu hal dulu, mungkin tadi ngelengkapin ceritanya Mbak Amelia. Kebetulan tahun lalu kita sama beberapa organisasi kepemudaan gitu bikin
semacam kayak gini ya, kunjungan rumah ibadah gitu ke salah duanya ke katedral dan Istiqlal. Nah, ada cerita menarik waktu itu. Jadi waktu kita kunjungan ke katedral gitu, di tahun 2019 itu kan Idul Adha-nya tuh berbarengan di hari Minggu gitu. Nah, waktu itu pihak katedral itu berinisiatif untuk memindahkan jam misanya yang tadinya biasanya jam 6 sampai jam 8, itu kalau nggak salah jadi agak siangan gitu, jam 11 atau jam 12 gitu. Tujuannya tuh supaya teman-teman yang mau sholat Idul Adha di Istiqlal itu di Istiqlal di seberangnya Sunda Kelapa ya? Apa sih Mbak yang satunya lagi? Oh ya, Sunda Kelapa, benar-benar. Yang depannya katedral. Istiqlal ya? Oh iya benar, Istiqlal. Benar-benar. Istiqlal, aku sampai lupa. Iya itu mereka sampai memindahkan jam ibadah supaya ini yang parkir untuk sholat Idul Adha itu bisa lebih luas gitu, bisa pakai parkirannya katedral. Terus waktu kita kunjungan ke Istiqlalnya juga pengurus masjid bilang iya memang kita tuh hubungannya baik banget dengan katedral sampai saat ini gitu. Bahkan teman-teman atau pihak katedral itu kalau Idul Adha juga suka ikut sumbang sapi gitu. Jadi itu kan cerita-cerita yang ini banget ya, menghangatkan hati lah begitu. Nah, kalau tadi pertanyaan Mas Farhan gimana kondisi kehidupan bertoleransi kita di Indonesia gitu ya, mungkin aku akan share sedikit aja. Ini risetnya dari Wahid Institute. Kalau dulu namanya Wahid Institute, sekarang namanya Wahid Foundation gitu. Jadi kalau teman-teman kebingungan, ini foundation apa institut sih? Sekarang kita namanya foundation. Nah, di tahun 2017 itu kita bikin survei nasional dari Aceh sampai Papua di 34 provinsi kerjasama sama LSI gitu. Ada sekitar 1.500 responden yang disurvei, dan ini gambaran potensi intoleransi terutama untuk kehidupan antar umat beragama ya di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya mayoritas itu kita boleh bilang toleran. Jadi intoleransi di sini tuh lebih ke pemenuhan pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang dijamin oleh konstitusi. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak, Komnas Perempuan itu sudah menjelaskan gitu ya, bikin poin-poin, ada 40 hak konstitusi kayak yang sederhana misalnya hak berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, kayak gitu-gitu. Singkatnya gitu. Nah, pertanyaan di survei itu yang menarik adalah apakah mereka keberatan untuk menjadi tetangga tetangga dengan orang lain yang berbeda agama gitu ya. Terus apakah mereka berkeberatan untuk mengajar di sekolah yang berbeda agama, atau apakah mereka bersedia untuk mendapatkan pimpinan atau pejabat gitu di pemerintahan yang berbeda agama dengan mereka gitu. Nah, di sini ada sedikit yang mengejutkan gitu, sekitar 57%, ini bukan sedikit lah ya, cukup mengejutkan gitu. Mereka bersikap intoleran terhadap kelompok yang tidak disukai gitu. Jadi sebenarnya di kelompok yang tidak disukai ini ada macam-macam sih. Dan lucunya teman-teman, selain tadi antar umat beragama kita yang 6 itu, di Indonesia kan memang suka ada obrolan tentang Yahudi gitu. Padahal mungkin kita secara langsung tuh nggak pernah bertemu dengan baik itu Yahudi secara agama maupun secara kultural atau keturunan gitu. Jadi sebenarnya untuk aksi mungkin kita nggak terlalu kelihatan, tapi ternyata lumayan juga nih teman-teman ketidaksukaan dari orang-orang Indonesia terhadap kelompok yang dia tidak sukai gitu. Nah, terus ini ada riset yang menarik juga dari Wahid Foundation tahun 2018 juga.
ke 923 responden. Nah, waktu itu kita memang surveinya ke anak-anak yang ini bergabung di organisasi kesiswaan gitu ya. Jadi memang waktu itu ada camp nasional, jadi kita kerjasama sama Kementerian Agama. Nah, menarik di situ ada 64,25% responden, anak-anak pelajar berarti ya usia SMA gitu, mereka setuju kalau umat Islam itu dilarang untuk memilih pemimpin non-Muslim gitu. Kemudian ini riset dari lembaga lain, PPIM itu Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat 2017, di risetnya mereka 97,80% dari guru yang mereka survei gitu ya, melarang keberadaan kelompok-kelompok minoritas yang menyimpang dari ajaran Islam gitu. Nah, ini beberapa riset sebetulnya sih karena mungkin tercapture-nya itu karena kita mayoritas Islam, tapi sebenarnya intoleransi itu memang terjadi juga mungkin di semua agama gitu ya, tergantung relasi kuasa atau siapa yang menjadi mayoritas dan minoritas gitu. Nah, kadang-kadang yang suka kita tidak sadari adalah ini aku cuman buat pemantik aja, yang suka kita tidak sadari adalah kadang-kadang diskriminasi itu terjadi secara struktural. Struktural tuh gimana? Ini mungkin sekedar contoh aja, mungkin karena kebetulan kita memang mayoritasnya Islam, jadi sering terasosiasinya dengan Islam gitu ya, teman-teman nanti bisa diskusi juga. Misalnya gini, kalau misalnya di anak-anak sekolah, mereka dari sekolah negeri misalnya gitu akan mengikuti lomba cerdas cermat level provinsi gitu ya. Nah, mereka tuh biasanya akan memilih anak-anak, misalnya ada tiga yang non Muslim gitu, tapi sekolah akan berpikir untuk merubah formasi ini supaya ada yang bisa menjawab soal agama Islam gitu, karena di lomba cerdas cermat itu selain mata pelajaran yang lain-lain ada mata pelajaran agama Islam. Nah, itu kan salah satu contoh di mana mata pelajaran agama Islam ini hanya bisa dijawab oleh sekelompok anak begitu ya, jadi tidak semua siswa gitu. Jadi kalau misalnya mau fair, ya mata pelajaran yang umum saja. Nah, itu salah satu contoh diskriminasi yang sifatnya struktural gitu. Jadi bukan dilakukan oleh kita sesama masyarakat sipil, tapi juga bisa masuk ke dalam sistem. Nah, itu kadang-kadang yang kita suka nggak sadar gitu. Nah, tapi memang kalau dari pengalaman itu tadi survei di ini ya di 2 tahun yang lalu gitu. Mungkin teman-teman selama ada yang beberapa hari ini atau di bulan ini pernah dengar berita yang calon ketua OSIS di sebuah SMA di Jakarta sama di Depok. Mungkin bisa sambil chat juga di kolom chat, siapa tahu ada yang dengar gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang dengar ya. Jadi anak-anak SMA yang ada hasutan dari salah satu gurunya untuk mendorong anak-anaknya tidak memilih calon ketua OSIS yang tidak seagama dengan dia begitu. Jadi itu juga indikasi-indikasi berbahaya. Nah, mungkin salah satu faktornya ini semakin kuat itu juga karena faktor media sosial ya. Maksudnya kita bisa mengekspresikan itu lebih jelas gitu. Kalau dulu kan mungkin kalau tidak suka itu memang tidak diekspresikan dan kalau menjadi bagian dari prinsip pribadi gitu. Jadi tidak mempengaruhi orang lain. Ya gitu. Nah, tapi yang menariknya karena kita juga banyak kerja sama anak-anak muda, makanya aku juga sangat apresiasi sekali sama teman-teman 100% manusia. Memang jadi harus kerja bareng di semua aspek masyarakat gitu, termasuk komunitas-komunitas seperti ini untuk kita membiasakan atau menyediakan ruang-ruang untuk perjumpaan, diskusi gitu ya. Jadi kalau dari refleksi kami juga berkegiatan sama anak-anak muda, walaupun mereka awalnya misalnya berpikiran bahwa mereka tidak suka dengan kelompok agama tertentu, kalau dikasih kesempatan dan berdialog dan bertemu, ternyata mereka bisa melunturkan gitu sekat-sekat atau
stigma-stigma atau mungkin prejudis yang selama ini tuh datang ke mereka, tapi mereka tuh nggak pernah konfirmasi gitu, karena nggak pernah ada ruang untuk berdiskusi, bertemu, berkolaborasi, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya maksudnya kita memang punya PR besar supaya keberagaman di Indonesia itu bisa terus baik gitu sih. Mungkin untuk pemantik itu dulu kali. Karena kita memang punya keunikan ya, Indonesia itu setiap provinsinya, setiap pulaunya punya bahasa, punya budaya yang beda-beda, agama yang beda-beda. Ini 6 agama yang official. Sementara kita tuh sebenarnya teman-teman punya ratusan penghayat kepercayaan, jadi agama lokal gitu ya. Nah, ini menarik banget juga kalau misalnya mungkin kapan-kapan kita bikin diskusinya sama teman-teman penghayat bahwa banyak sekali nilai-nilai hidup, kemudian mereka juga secara garis umum tuh sangat menghargai alam, menjaga alam gitu ya. Jadi banyak banget juga kebijaksanaan yang bisa kita pelajari dari teman-teman yang berbeda-beda gitu. Jadi memang pertemuan, diskusi itu nggak akan pernah cukup, mulai dari level pemimpin agamanya sampai kita-kita yang masyarakat umum gitu. Mungkin itu dulu, Mas Farhan. Oke, terima kasih Mbak Frida. Menarik ya, ternyata masalah tentang intoleransi itu terjadi juga secara struktural. Tapi apa sih Mbak yang bisa kita lakukan secara pribadi gitu untuk berusaha menghilangkan rasa intoleransi di sekitar kita misalnya? Yeah. Mungkin yang pertama memang menyadari privilege atau kesempatan yang kita punya gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita di suatu posisi sebagai mayoritas misalnya gitu, kita menyadari ada hal-hal yang bisa misalnya menjadi keterbatasan teman-teman yang minoritas. Sebenarnya juga nggak bisa berlaku di keberagaman yang lain ya, nggak cuman agama sebetulnya gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita di posisi minoritas, kita jangan sampai juga menarik diri dan hanya diam-diam aja gitu. Jadi kita juga tunjukkan dan bergaul gitu bahwa yang mungkin selama ini distigmakan atau labelkan ke misalnya komunitas tertentu atau agama tertentu itu harus dikonfirmasi gitu. Jadi harus ada dua arah gitu. Nah, kalau misalnya terjadi hal-hal yang udah diskriminatif gitu, ya mungkin tergantung kapasitas kita ya. Kalau misalnya kita dengan teman sebaya mungkin akan lebih enak diskusinya. Ini kan tapi haknya sudah dijamin nih sama konstitusi, nggak bisa dong. Kalau misalnya secara personal kamu nggak mau pilih yang berbeda agama, it's fine gitu ya. Tapi memaksa orang lain untuk tidak memilih juga, nah itu yang sudah menyalahi aturan gitu. Jadi sebenarnya dialog dan ini sih menurutku juga kita perlu mengembangkan tadi dialog, kemudian berpikir kritis dan mengembangkan empati gitu ya. Berpikir kritis itu karena sekarang arus informasi udah serem banget ya Mas Farhan ya. Teman-teman kalau ada yang pakai Netflix, aku sangat rekomen nonton ini The Social Dilemma. Itu keren banget. Jadi saking kita itu memang secara natural manusia itu kan mencari informasi yang mengkonfirmasi belief atau hal-hal yang sudah dia percayai gitu ya. Jadi sangat sulit untuk melihat sudut pandang lain, angle lain yang berbeda. Nah, dialog itu disitulah pentingnya untuk melihat, oh iya ada orang yang berpandangan dengan saya gitu. Dan harus dibarengi dengan empati. Kenapa? Karena oh apa sih rasanya kalau misalnya kita ada di posisi mereka gitu. Terus oh itu tuh ternyata yang mereka anggap sebagai kebenaran. Oke, nggak apa-apa. Kita harus bisa agree to disagree juga. Kamu dengan pilihanmu, aku dengan pilihanku gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menurutku bahkan dari adik-adik yang lebih kecil ya harus terus dibiasakan gitu.
Ya, gitu menarik Mas banget Farhan. ya tentang agree to disagree ini. Karena meskipun terdengar sangat simple, tapi memang melaksanakannya susah banget Benar, kadang-kadang. benar banget. Setuju sih. Jadi kalau teman-teman ingat konflik Ambon, itu kan juga yang disulut konflik agama ya. Padahal sebetulnya itu Iya, hanya provokasi gitu, dan itu sampai ribuan orang yang harus menjadi korban. Jadi menurutku kita emang penting banget, dan emang tugas setiap kita lah gitu dalam kehidupan sehari-hari di circle kita masing-masing gitu. Gitu. Jadi emang kuncinya oke. menurutku sih banyak-banyak gaul ya. Maksudnya bertemu, berteman, berkolaborasi dengan yang macam-macam. Jadinya stigma-stigma atau tadi yang masuk uh, ke kita informasi satu pihak itu kita bisa konfirmasi, oh ternyata tidak semua orang seperti itu gitu. Jadi memang penting banget forum-forum kayak gini juga. Jadi apresiasi buat teman-teman 100% manusia juga. Thank you, Mbak. Oke, sekarang aku mau baca pertanyaan nih dari audiens kita, dari Kak Farid Hamka. Ini mungkin bisa dijawab juga sama Mbak Frida dan Mbak Amel ya. Aku mau nanya dong, di luar negeri sering ada multi-faith space, di mana siapapun boleh datang untuk beribadah. Mereka ada kotak-kotak yang menyediakan perangkat ibadah, kayak sajadah atau lilin. Ada nggak sih tempat seperti ini di Jakarta? Apa saja kendala dalam membuat ruang multi-faith seperti ini? Jadi mungkin lebih di Jakarta ini ada nggak sih tempat beribadah yang tidak hanya untuk satu agama saja? Mbak Amel mungkin yang lebih tahu ya. Aku juga Ya, aku kurang coba tahu jawab sih. ya. Terima kasih pertanyaannya Farid ya. Farid aktif sekali nih ya. Terima kasih. Ya kalau sepengetahuan saya gitu ya, kalau di Indonesia kan luas banget ya. Jadi saya cukup hobi traveling, tapi masih banyak juga daerah-daerah yang saya belum injakan kaki gitu. Yang saya tahu itu biasanya kelenteng dan vihara nih Farid ya. Jadi di Indonesia cukup banyak ya. Ini juga background-nya banyak, mungkin bisa 2 hari 2 malam nih kalau cerita ya. Ya jadi salah satunya adalah karena historical waktu itu memang sempat yang kaum teman-teman kita yang dari Tionghoa itu dilarang ya untuk beribadah dan menggunakan simbol-simbol. Kita tahu memang agama Buddha atau Konghucu itu memang cukup erat dengan kebudayaannya juga. Jadi agama itu kadang-kadang seperti juga halnya budaya tidak dapat dipisahkan. Nah itu sempat tidak boleh tuh ada ya kelenteng ya, jadi dilarang ya bangunan yang menyerupai kelenteng dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang diperbolehkan hanya vihara ya, jadi sempat ada supaya tidak perlu dihancurkan atau hilang ya sudah tidak di expose gitu ya, dan banyak juga masyarakat yang tadinya ke kelenteng begitu ya, teman-teman Konghucu khususnya ya. Tapi mungkin mau apresiasi juga untuk saat ini ya, mungkin nanti Mbak Aprida bisa jelaskan lebih lanjut gitu ya. Saat ini Konghucu itu sudah diresmikan ya pemerintah untuk menjadi salah satu agama gitu ya, tapi memang mungkin belum terlalu sepopuler yang lain gitu ya. Ada juga mungkin nggak hanya Konghucu ya, Sunda Wiwitan dan sebagainya gitu ya. Jadi di KTP itu kolomnya memang kalau dulu memang ada kendala dalam penulisannya, saat ini sudah lebih mudah gitu ya. Tapi memang ada beberapa masih ada restriktif ya, jadi seperti kepercayaan apa gitu ya. Nah itu jadi kembali ke yang tadi, jadi ada beberapa teman kita yang dari Konghucu begitu ya, itu tempat ibadahnya bersatu ya atau mengikut gitu ya tanda kutip ke vihara ya, tapi itu karena bukan by voluntary ya teman-teman, karena itu by condition ya, jadi agak sedikit berbeda ya. Jadi tadi kalau pertanyaannya Farid kan itu voluntary yang memang benar-benar bukan didesain ya yang seperti mungkin di luar negeri ya. Kalau yang saya tahu sih di Indonesia seperti itu, atau biasanya perkumpulan komunitas ya, jadi bukan resmi seperti kalau misalkan tempat beribadah itu kan misalkan umat muslim masjid gitu ya, kemudian Kristen ke gereja ya,
umat Hindu ke pura ya, tapi lebih ke perkumpulan atau komunitas lintas agama ya. Contohnya mungkin di Pasar Baru ada yang namanya Sai Baba, mungkin pernah dengar. Nah itu seperti perkumpulan doa ya atau perkumpulan komunitas. Jadi memang kalau gereja itu kan juga ada perlu izin ya, kita tahu ya, izin pendirian ya dan sebagainya. Nah ini lebih ke sedikit informal ya, jadi lebih ke sharing gitu ya, jadi tidak mengacu ke khotbah tertentu tapi lebih ke sharing ya, perkumpulan doa ya, seperti arisan lah mungkin gitu, seperti itu ya. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan nih satu dari Kak Indira, menarik banget. Mau tanya juga, saya pribadi selalu merasa kalau ke tempat ibadah agama apapun, selalu merasa tidak enak kalau masuki area kecuali kalau memang ada event, misalnya kawinan. Gimana sih enaknya approach untuk masuk tempat ibadah kalau kita memang hanya ingin belajar tanpa dicurigai pengurus tempat ibadah tersebut? Mungkin Mbak Pida dulu kali ya bisa menjawab. Ya, aku nggak tahu kalau secara personal mungkin lebih challenging ya, atau misalnya ada teman, misalnya kalau yang berbeda agama dan kita, misalnya kita pengen ke gereja, kita Islam misalnya gitu, bisa tanya ke dia, karena kalau datang sendiri dan nggak ada tempat bertanya juga agak ini ya, agak sayang gitu. Jadi sambil kita datang, ada teman juga, kalau misalnya ditanya sama si pengurus, kemudian juga mungkin dia bisa membantu menjelaskan mungkin filosofi dari ritual atau ornamen tertentu gitu. Kalau untuk komunitas, sepengalamanku memang sebaiknya ada surat izin dulu ke pengurus tempat ibadah gitu. Biasanya mereka juga beberapa itu malah senang dan menyediakan narasumber untuk berdialog gitu. Jadi kan kita datang ke rumah ibadah itu juga mungkin ada masa-masanya kita juga pengen nggak cuma melihat bangunannya, tapi ada rasa penasaran pastikan kayak, oh ini maknanya apa sih patung Bunda Maria, ini apa sih maknanya misalnya patung tertentu atau ornamen tertentu gitu. Kenapa harus ada lilin, kenapa harus ada ini. Jadi menarik. Tadi kalau untuk level individual, menurutku triknya bisa mencari teman yang dengan agama tersebut. Kalau untuk komunitas, ya memang bukan harus ya, sepengalamanku sih lebih baik memang memasukkan surat izin dulu gitu. Dan mengekspresikan kayak kita mau belajar dan mau berdialog. Oke. Tapi juga menarik ya, kayak tadi yang dijelaskan oleh Mbak Amel ketika kita jalan-jalan. Sekarang kayak Masjid Istiqlal itu juga terbuka untuk semuanya. Jadi bagi yang mau masuk sana disediakan kimono ya Mbak Amel ya tadi ya? Ya, betul. Ya, jadi karena itu memang udah seperti mungkin kalau di Jawa ada wisata religi ke makam-makam Wali Songo gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya ini adalah memang wisatanya belum sepopuler seperti destinasi mainstream seperti lainnya di Jakarta, Monas, TMI dan sebagainya. Tapi Masjid Istiqlal kemudian katedral dan lain itu juga saat ini menjadi cukup alternatif ya untuk wisata lintas agama atau keberagaman, dan itu memang sudah dijadikan juga properti yang penting gitu ya. Jadi memang dibuka ya, tapi tentu saja sama seperti di hal lainnya ya, kalau di pura mungkin kita harus menggunakan seperti sarung dan sebagainya, jadi tunduk ke lokal authority-nya ya. Jadi mereka suruh apa ya kita ikutin aja. Seperti bertamu lah. Oke. Ya, silakan Mbak Pida. Mas Farhan, ini menarik juga menurutku komentar dari Mbak Indira tentang akhir-akhir ini sebagai perempuan yang tidak berhijab, saya merasa dilihatin kalau masuk masjid gitu ya. Ini juga hal yang menarik teman-teman dengan fenomena toleransi kita di Indonesia. Jadi ketegangannya kadang-kadang terjadi bukan antar pemeluk agama, tapi inter gitu. Jadi ya misalnya yang kayak Mbak Indira sebutkan gitu, misalnya beda model
jilbab yang kurang panjang kah, yang apakah begitu, yang tidak pakai dan yang pakai kah begitu. Jadi memang ada kesenjangan seperti itu. Nah makanya karena teman-teman sudah secara personal merasakan sendiri, jadi semakin terasa ya urgensinya bahwa kita memang harus tadi mengusahakan sesuatu lah gitu untuk jangan sampai eksklusivitas itu makin kuat gitu di lingkungan kita. Oke. Nah, terusnya ada pertanyaan nih dari Kak Semi untuk Mbak Amel. Dari pengalaman Mbak Amel untuk acara walking tour yang tentang keberagaman seperti hari ini, biasanya ramai atau enggak sih Mbak? Lalu biasanya apa aja sih yang sering ditanyain dari peserta? Ya, terima kasih Kak Semi ya, pertanyaannya menarik. Ya, jadi biasanya itu juga bervariasi ya. Kalau hari libur gitu ya, biasanya sedikit lebih rame ya kalau weekend gitu. Karena kan ada yang nggak kerja ya, mungkin ada juga sekolah libur dan sebagainya ya, bisa ajak kerabatnya, teman dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau dari segi potensi menurut saya sih sangat terbuka lebar gitu ya. Tapi memang masih perlu digali gitu ya, karena ini kan cukup baru gitu ya. Jadi belum kalau misalkan mau ke pegunungan udah tahu pasti mindsetnya pertama puncak gitu ya, pantai mungkin Ancol gitu ya. Tapi ke depan menurut pandangan saya sih ini sangat menarik dan juga edukatif ya teman-teman. Nah, jadi itu sangat tadi setuju juga yang Mbak Aprida bilang. Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya PR-nya banyak gitu ya. Jadi aku mau nambahin sedikit tadi soal jilbab misalkan ya. Ya, itu di Indonesia ini terlalu banyak mengkotak-kotakan gitu ya. Setuju nggak nih teman-teman? Jadi kadang-kala mungkin nggak lintas agama gitu, seperti tadi yang Mbak bilang, dalam satu agama pun juga mungkin beda dikit, ini orangnya aneh nih, jangan deket-deket, itu kan beda geng gitu ya, whatever ya. Jadi kita tuh memang tidak gitu ya, berbeda gitu ya. Kalau berbeda sedikit, mungkin unfriend ya kan, atau berbeda sedikit left group ya kan. Nah sebenarnya itu nggak perlu gitu ya. Jadi karena memang belum terbiasa mungkin gitu ya. Jadi kita lebih cenderung defensif gitu ya. Ada juga mungkin yang mohon maaf sedikit radikal gitu. Radikal sebenarnya dalam arti kalau iman sebenarnya kan kembali ke masing-masing gitu ya. Memang harus mantap gitu ya. Tapi maksudnya kita nggak perlu juga terus jadi provokatif ataupun menggurui gitu ya, tanda kutip, oh pokoknya yang benar cuman A gitu. Nah kadang seperti itu ya, maupun Anda agama pun ya, ataupun seperti itu, pokoknya yang paling benar A gitu, selain A ya nggak benar. Nah kadangkala itu kita masih dogma seperti itu, kita masih cukup banyak gitu ya. Itu juga nggak cuman terjadi di bidang kebudayaan, kemasyarakatan, pendidikan tuh juga seperti itu ya. Jadi kita masih banyak terjadinya senioritas ya. Pokoknya kalau misalkan ujian jawabannya harus ini, kalau nggak ini salah ya. Mungkin teman-teman juga masih ada ya, pasti ada ya dosen, guru yang seperti itu. Nah itu sebenarnya menurut saya sih kurang tepat gitu ya. Jadi kita harus dibiasakan seperti tadi yang Mbak Aprida bilang, berpikir kritis gitu ya, juga common sense itu penting ya, juga inklusif. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan pengen what is your dream for Indonesia ya terkait dengan diversity, saya ingin tuh Indonesia ya pastinya tambah jaya ya. Kemudian juga semakin toleran dan juga inklusif gitu ya. Dan itu nggak mudah. Nah ini salah satunya juga saya juga sangat apresiasi gitu ya bisa berkolaborasi dengan 100% manusia ya, dengan Mbak Aprida, dengan teman-teman semua yang sudah mau join di sini, karena ya memang berat ya, tapi memang apakah kita mau tetap recehan mulu gitu ya ngobrolnya gitu ya. Bangsa lain mungkin udah mau wisatanya ke planet lain gitu kan gitu ya. Jadi ketertinggalan ini kita harus buat loncatan gitu ya. Minimal kita mau, mungkin kalau yang lain lari ya kita jalan cepat lah gitu ya. Jadi mau terus upgrade dan juga update gitu ya. Caranya gimana ya, involve gitu ya. Jadi mungkin sekarang nggak cuman berpikir positif, tapi you do.
act positively gitu ya. Seperti itu sih. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Amel. Lalu ada satu pertanyaan terakhir nih sama dari Kak Semi. Buat Mbak Pida, Wahid Foundation tuh punya acara yang mendiskusikan tentang keberagaman nggak sih? Apakah terbuka untuk umum? Iya, kita sebenarnya suka bikin diskusi-diskusi sih. Nanti teman-teman bisa follow aja. Jadi saya jadi promosi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. @Wahid ya, @Wahid Foundation Instagramnya. Jadi kalau misalnya kita bikin diskusi publik, kita pasti infoin di situ sih gitu. Okay. Oh iya, sama Gus Durian Jakarta juga teman-teman ini juga suka bikin. Kita sebenarnya satu rumah, cuman kalau Gus Durian lebih ke komunitas, kalau Wahid Foundation lebih banyak ke advokasi sama yang programatik gitu. Jadi follow aja dua-duanya, nanti mudah-mudahan banyak informasi, diskusi-diskusi di situ gitu. Oke. Oke, terima kasih buat Mbak Pida, buat Mbak Amel udah datang ke acara hari ini dan menjadi pembicara untuk hari ini. Sama-sama, Mas Farhan. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk datang ke A Walk to Understand edisi selanjutnya, yaitu ketika festival kita. Tahun ini 100% Manusia Film Festival hadir secara online tanggal 3 sampai 10 Desember di Festival Scope. Nah, penasaran kan kira-kira nanti tuh Walk to Understand-nya, wah kita mau jalan-jalan kemana nih di bulan Desember lagi? Nah, pantang terus di sosial media kita, di Instagram @100%manusia, di Twitter @100%, tapi E-nya kurang 1 manusia, dan di Facebook 100% manusia. Terima kasih Mbak Pida, terima kasih Mbak Amel. Thank you so much, dan sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Maaf ya kalau ada yang menyinggung atau yang kurang berkenan. Sehat-sehat semua. Ya. Dadah. Semangat semuanya.